kembali dengan saya Ike Farida dalam Indonesia Law Study. Mari 7 menit bersama saya kita belajar hukum Indonesia. Untuk episode kali ini saya ingin membahas tentang PKWT yang ada di dalam PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. 1. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilahirkan, kemudian pemerintah Indonesia pada tahun 2021 mengeluarkan 4 buah PP, yaitu PP Nomor 34, 35, 36, dan 37 tentang yang mengatur delegasi dari undang-undang itu sendiri. Nah, kali ini tentang PKWT. PKWT itu ada di dalam PP nomor 35. PP nomor 35 tahun 2021 itu tentang PKWT, tentang outsourcing, tentang PHK, tentang waktu kerja, tentang waktu istirahat, waktu lembur juga ada di situ ya. Nah, apa yang berbeda antara aturan yang sekarang dengan aturan yang lama? Aturan sekarang nomor 1 tentang perjanjian. Perjanjiannya itu sendiri itu harus tertulis, tidak boleh secara verbal. Itu diatur di undang-undang yang sebelumnya dan di undang-undang yang sekarang. Jadi itu sama. Kemudian banyaknya perjanjian itu kalau dulu hanya boleh 2 kali. Dalam arti begini, perjanjian PKWT pertama, terus kemudian PKWT yang kedua. PKWT pertama juga dibatasi jangka waktunya, PKWT kedua juga ada pembatasannya, yaitu 2 tahun dan 1 tahun paling lama. Ya. Sekarang diatur adalah PKWT pertama, PKWT kedua itu tidak ada jangka waktunya berapa bulan, tidak ada minimum, tidak ada maksimum, tapi yang jelas mau berkali-kali silahkan dibuat perjanjian kerjanya asalkan tidak melebihi dari waktu yang disyaratkan, yaitu misalnya 3 tahun totalnya untuk perjanjian kerja waktu tertentu yang jenisnya adalah musiman, ya sudah itu 3 tahun misalnya. Jadi perjanjian kerjanya itu mau 11 kali, mau 12 kali, mau 10 kali, mau 3 kali, mau 5 kali boleh. Aturan yang sekarang yang terbaru adanya kompensasi, yaitu setelah selesai si pekerja PKWT bekerja pada satu perusahaan, maka dulu tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan uang kompensasi. Sekarang ada. Jadi misalnya saya bekerja sebagai PKWT di salah satu perusahaan A misalnya. Nah, selama 6 bulan. Kemudian diperpanjang lagi 6 bulan lagi, jadi total menjadi 1 tahun. Nah, ketika setelah saya selesai masa kerja di sana, maka saya mempunyai hak untuk menerima kompensasi sebanyak 1 bulan upah. Kalau saya kurang bekerjanya dari 1 tahun, maka masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Seperti itu ya. Itu jadi perbedaan antara PKWT yang lama dengan PKWT yang baru. Yang lain semuanya sama. PP 35 juga mengatur tentang waktu kerja. Waktu kerja tetap di Indonesia diberlakukan maksimum adalah 40 jam dalam 1 minggu. Ya, jadi apabila kita bekerja lebih dari 40 jam dalam 1 minggu dan kita bukan termasuk dari level tertentu yang tidak mendapatkan lembur, maka kita berhak untuk mendapatkan lembur. Jadi di dalam PP 35 itu tentang ketentuan maksimum 40 jam masih tetap sama, namun diatur adanya waktu kerja fleksibel di mana maksimum adalah 35 jam dalam seminggu. Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan lembur. Jadi ketentuan mengenai lembur, bicara tentang lembur, ada beberapa posisi yang kemudian perusahaan tidak ingin membayarkan lembur, itu diizinkan. Tentu saja apabila upah yang diterima oleh pekerja tersebut sudah jauh di atas upah minimum. Ya, upah minimum itu juga boleh diberikan kepada pekerja yang kurang dari 1 tahun. Apabila lebih dari 1 tahun, maka harus lebih dari upah minimum. Nah, ini terkait dengan lembur. Jadi ketika ada posisi bahwa mereka memiliki tanggung jawab tertentu, pekerjaan tersebut adalah dilakukan oleh para pemikir misalnya, atau para perencana misalnya, pengendali dari perusahaan tersebut, itu tidak perlu diberikan upah lembur. Namun hal ini harus ditulis di dalam perjanjian kerja atau di dalam peraturan perusahaan atau di dalam PKB, perjanjian kerja bersama. Jadi
Jangan sampai upah kita tinggi, terus kemudian kita adalah pemikir, terus kemudian kita lupa mengecek di dalam PKB bahwa sebetulnya kita tidak terima lembur. Tapi perizinan tentang lembur bisa diatur juga secara digital, tidak harus pakai kertas lembur. Nah, kembali lagi terkait kompensasi. Ini pekerja TKA, tenaga kerja asing, berhak tidak mendapatkan kompensasi? Jawabannya tidak. Pekerja asing, meskipun mereka semuanya hanya boleh dipekerjakan secara PKWT, tapi pekerja asing tidak punya hak untuk mendapatkan kompensasi. Kompensasi ini hanya diberikan kepada pekerja yang tenaga kerja Indonesia. Bagaimana dengan para pemikir dan misalnya direkrut adalah direktur keuangan misalnya, itu kan para pemikir dan dia direkrutnya secara PKWT. Nah, untuk diketahui bahwa jabatan direktur itu bukan lagi dianggap sebagai pekerja karena direktur itu ditunjuk oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi mereka punya aturan tersendiri. Tapi posisi di bawah direktur, misalnya manajer, merekrut manajer, saya sebagai manajer HRD misalnya. Apakah saya mendapatkan kompensasi? Nah, itu tergantung dari kontrak. Karena yang ditujukan oleh pemerintah itu lebih kepada buruh ya, tapi bukan dengan posisi yang tinggi gitu. Jadi bolehkah perusahaan mengatur perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak menggunakan kompensasi? Jawabannya boleh saja apabila posisi tersebut cukup tinggi dan kemudian para pihak sepakat. Nah, saya ingin membahas beberapa kasus saya dipekerjakan secara PKWT, tapi saya tidak punya perjanjiannya. PT mengatakan bahwa saya bukan pekerja PKWT, saya sebetulnya pekerja PKWTT ketika berakhirnya hubungan kerja.